Langit Yogyakarta mulai berubah warna ketika senja menjelang. Udara masih lembab setelah hujan siang yang deras mengguyur jalanan Malioboro. Di salah satu sudut trotoar, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun duduk bersandar di dinding toko yang sudah tutup. Namanya Raka. Tubuhnya kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan kaos lusuh yang dikenakannya tanpa kebesaran. Di pangkuannya, sebuah gitar kecil yang sudah kusam. Nadira, adik perempuannya yang baru berusia 7 tahun, bersandar lemah di bahu kakaknya. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. "Raka, aku lapar," bisik Nadira pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Raka mengangguk pelan. "Sebentar ya, Dik. Kakak nyanyi dulu, semoga dapat uang buat beli nasi." Ia menarik napas panjang, memetik senar gitar pelan-pelan, lalu mulai menyanyikan lagu yang ia hafal di luar kepala, lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya sebelum meninggal. Lagu itu tidak terkenal, tapi bagi Raka dan Nadira, itu adalah pengingat akan rumah yang pernah hangat, akan suara yang kini hanya hidup dalam ingatan. Malam itu, Malioboro tidak seramai biasanya. Sebagian besar turis sudah masuk ke hotel, pedagang mulai merapikan barang. Hanya beberapa orang melintas, dan sebagian tidak menoleh sama sekali pada suara serak Raka yang menyanyikan lirik-lirik sederhana tentang harapan dan kehilangan. Seorang satpam yang berjaga di toko sebelah menghampiri. "Nak, ini bukan tempat mangkal. Pergi sana. Ganggu pengunjung." Raka segera berdiri dan membopong Nadira di punggungnya. Ia tidak membantah. Sudah terlalu sering ia diusir. Hujan mulai turun rintik-rintik saat ia menyusuri jalanan menuju halte. Mereka akan bermalam di bangku panjang seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Dari balik bayangan pohon dekat pos polisi, seorang pria tua memperhatikan mereka. Pakaiannya rapi, tapi sederhana. Di tangannya ada payung hitam. Matanya mengikuti langkah lelah Raka yang tetap bernyanyi lirih sambil menggendong adiknya. Pria itu bernama Pak Surya. Ia pemilik restoran tua di Jakarta, sedang berada di Yogyakarta untuk mencari inspirasi menu baru. Tapi malam itu, ia justru menemukan sesuatu. Yang lain, suara yang membawanya kembali ke masa lalu. Ia berjalan mendekat. "Nak, kamu tadi nyanyi lagu apa?" tanyanya pelan. Raka berhenti. Matanya waspada. "Lagu ibu, Pak. Ibu yang buat. Dulu suka nyanyi sebelum tidur." Pak Surya terdiam sejenak. Ada getaran dalam hatinya saat mendengar jawaban itu. Ia mengeluarkan dompet dari saku dan menunjukkan foto lama dua pria berdiri berdampingan di dapur restoran kecil. "Kamu tahu siapa ini?" Raka memandangi foto itu dengan ragu. Lalu matanya melebar. "Itu bapak saya. Itu foto di rumah lama." Pak Surya mengangguk pelan. "Nama ayahmu Arman?" Raka mengangguk. "Tapi dia pergi waktu saya masih kecil. Ibu bilang dia kerja di Jakarta, tapi gak pernah balik." Pak Surya menarik napas panjang. "Saya kenal baik ayahmu. Kami dulu sahabat. Kami bangun restoran bersama. Tapi saya melakukan kesalahan. Saya ambil semuanya dan tinggalkan dia." Raka terdiam. Nadira meringkuk dalam gendongannya. "Kalau kamu mau, saya bisa bantu."
Saya punya tempat tinggal di Jakarta. Bisa bawa adikmu ke rumah sakit juga. Saya ingin menebus kesalahan saya. Raka ragu. Dunia orang dewasa baginya adalah dunia yang sering tidak menepati janji. Tapi malam itu terlalu dingin, dan Nadira mulai menggigil. Kalau saya ikut, Bapak bisa beneran bantu Nadira? Pak Surya mengangguk. Saya janji. Perjalanan ke Jakarta ditempuh dengan mobil travel keesokan harinya. Sepanjang jalan, Raka memandangi sawah, gunung, dan rel kereta yang menghilang perlahan dari jendela. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Ia hanya tahu, kalau ia diam, Nadira bisa mati. Di Jakarta, mereka langsung dibawa ke rumah Pak Surya. Rumah itu besar, tapi sepi. Di ruang tamu, ada piano tua dan rak penuh buku resep. Di atas meja, ada foto Pak Surya. Bersama seorang pria muda Arman, ayah Raka. Saya dan ayahmu dulu teman dekat. Dia jago masak, tapi hatinya terlalu baik. Saya licik. Saya buat dia tanda tangan kontrak yang membuat dia kehilangan semuanya. Raka mengepalkan tangan. Kenapa Bapak lakuin itu? Pak Surya menunduk. Karena saya takut kalah. Tapi setelah dia pergi, saya malah merasa kalah dalam hidup. Raka duduk di kursi rotan, Nadira terbaring di sofa dengan selimut hangat. Bapak tahu dia sekarang di mana? Pak Surya mengangguk. Dia kerja di sebuah bengkel kayu di pinggiran kota. Kalau kamu mau, kita bisa ke sana besok. Raka memejamkan mata. Hatinya campur aduk. Marah. Rindu. Takut. Tapi di atas semua itu, ia ingin menyelamatkan adiknya. Kita pergi. Sinar pagi menembus jendela rumah saat Raka bangun keesokan harinya. Ia menatap wajah Nadira yang masih pucat, tapi tidur lebih nyenyak dari biasanya. Di luar, Jakarta sibuk dengan kebisingannya sendiri. Tapi bagi Raka, hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, perjalanan mencari seorang ayah. Membuka pintu yang telah tertutup bertahun-tahun, dan menghidupkan kembali suara yang nyaris hilang dari hatinya. Pagi itu Jakarta terasa lembab setelah hujan dini hari. Raka berdiri di depan cermin kecil di kamar tamu rumah Pak Surya. Matanya sembab, tapi ada cahaya baru yang mulai tumbuh di sana. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu menoleh ke arah Nadira yang masih tidur di sofa, tertutup selimut tebal. Pak Surya masuk membawa 2 kotak nasi bungkus. Makan dulu. Setelah itu kita berangkat ke tempat ayahmu. Raka menerima bungkusannya. Terima kasih, Pak. Tapi, apakah dia akan mengenali saya? Pak Surya menggeleng pelan. Mungkin tidak. Sudah lebih dari 10 tahun. Tapi dia akan tahu dari suara itu. Suara? Lagu yang kamu nyanyikan. Itu lagu yang dulu dia tulis bersama ibu kamu. Raka menunduk. Lagu itu lebih dari sekadar kenangan. Itu adalah doa yang tersisa, satu-satunya hal yang membuatnya merasa dekat dengan ibunya. Mereka berangkat pukul 9 pagi. Mobil Pak Surya melintasi jalanan Jakarta yang mulai macet. Sepanjang perjalanan, Raka menggenggam tangan Nadira. Gadis kecil itu hanya tersenyum lemah. Setelah hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah kawasan industri di pinggiran kota. Sebuah bengkel kayu berdiri di antara ruko-ruko tua. Bau serbuk kayu memenuhi udara. Suara mesin gergaji terdengar dari dalam.
Pak Surya turun lebih dulu. Tunggu di mobil, ya. Saya bicara dulu. Raka mengintip dari jendela. Ia melihat Pak Surya masuk ke bengkel dan berbicara dengan seorang pria setengah baya. Pria itu tinggi, kurus, kulitnya gelap. Terbakar matahari. Rambutnya sedikit memutih. Gerak-geriknya tenang, tapi ada kesedihan yang tampak dari sorot matanya. Itu dia. Ayahnya. Arman. Beberapa menit kemudian, Pak Surya melambaikan tangan memanggil mereka. Raka membuka pintu, membantu Nadira turun, lalu menatap pria yang berdiri di depannya. Arman memandang mereka dalam diam. Matanya tertuju pada wajah Raka, lalu bergeser ke Nadira. Ini. Siapa? Tanyanya pelan. Pak Surya menepuk bahu Arman. Ini Raka. Anakmu. Arman tampak terkejut. Ia mundur setengah langkah. Tidak. Tidak mungkin. Dia masih kecil waktu aku pergi. Ibu meninggal 5 tahun lalu, jawab Raka lirih. Dia meninggal tanpa sempat bertemu ayah lagi. Arman menutup mata. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu dekat pintu. Kenapa kamu datang ke sini? Raka menarik napas. Aku nggak datang buat minta apa-apa. Aku datang karena Nadira sakit. Kami butuh bantuan. Tapi lebih dari itu. Aku cuma pengen tahu. Kenapa ayah pergi dan gak pernah kembali? Arman menunduk. Tangannya mengepal. Aku pengecut, bisiknya. Saat ibumu sakit, aku kehilangan pekerjaan. Aku malu. Aku gak bisa kasih apa-apa. Aku tinggalkan kalian. Karena aku pikir itu lebih baik. Daripada melihat kalian menderita bersamaku. Raka menatap ayahnya dengan marah. Kami justru menderita karena ayah pergi. Sunyi menyelimuti mereka. Nadira terbatuk pelan. Arman menoleh dan melihat wajah anak perempuannya yang pucat. Dia kenapa? Penyakit jantung bawaan, jawab Raka. Sudah lama. Tapi makin parah. Arman berdiri. Ayo. Kita bawa dia ke rumah sakit. Aku ikut. Rumah sakit yang mereka datangi bukan rumah sakit besar. Tapi cukup layak untuk pemeriksaan awal. Setelah diperiksa, dokter menyarankan segera dilakukan tes lengkap. Dan dirujuk ke rumah sakit pusat untuk operasi. Pak Surya menepuk bahu Raka. Kita akan bantu. Jangan khawatir soal biaya. Raka menatap Pak Surya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Bapak bantu kami? Pak Surya tersenyum tipis. Karena aku gagal menjaga ayahmu. Aku nggak mau gagal 2 kali. Sore itu, mereka kembali ke rumah Pak Surya. Arman ikut serta. Ia duduk diam di pojok ruang tamu, memandangi anak-anaknya. Malam ini biarkan aku jaga Nadira, katanya tiba-tiba. Raka ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia terlalu lelah untuk menolak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Arman menatap Nadira saat tidur. Dan memegang tangannya. Raka menulis sesuatu di buku catatannya. Ia menulis lirik lagu baru. Bukan tentang kehilangan. Tapi tentang pertemuan yang terlambat. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat meski langit cukup cerah. Di ruang tamu rumah Pak Surya,
Nadira duduk di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah mulai lebih hidup. Di tangannya, boneka kecil yang sudah sobek di salah satu sisi boneka yang selalu ia peluk. Sejak ibunya meninggal. Raka duduk di lantai tak jauh dari sana, memetik gitar dengan pelan. Senar gitar sudah mulai karatan, tapi nada-nada sederhana masih mengalun lembut. Ia memainkan lagu yang sama lagu ibu mereka. Nadira menoleh dan tersenyum. "Aku suka lagu ini," bisiknya. Arman, yang berdiri di ambang pintu, mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ada rasa bersalah yang menumpuk di dadanya, rasa asing yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Melihat kedua anaknya bersama seperti ini adalah kebahagiaan sekaligus pukulan. Pak Surya masuk sambil membawa map dokumen. "Aku sudah bicara dengan dokter di Rumah Sakit Citra Medika. Mereka bisa terima Nadira untuk pemeriksaan dan operasi. Tapi harus dilakukan secepat mungkin." Raka bangkit berdiri. "Berapa biayanya, Pak?" Pak Surya meletakkan map itu di meja. "Cukup besar. Tapi aku akan bantu. Aku anggap ini sebagai penebusan." Arman menatap map itu dalam diam. "Biar aku bantu juga. Apapun caranya." Raka melirik ayahnya. "Punya tabungan?" Arman menggeleng. "Hanya sedikit. Tapi aku bisa jual sepeda motorku, alat-alat kerja. Aku bisa cari pinjaman." Raka diam beberapa saat sebelum berkata, "Kami nggak butuh uang ayah. Kami butuh ayah tetap ada di sini." Arman menunduk, terkejut oleh kata-kata itu. Nadira tersenyum kecil dan mengangguk. 3 hari kemudian, mereka berada di Rumah Sakit Citra Medika, duduk di ruang tunggu lantai 3. Nadira telah dibawa ke ruang pemeriksaan jantung. Raka menggenggam tas ranselnya erat-erat, sementara Arman berdiri mondar-mandir. "Kenapa lama?" tanya Arman sambil melirik jam dinding. Pak Surya menepuk bahunya. "Tenang. Prosedur seperti ini memang butuh waktu." Setelah hampir 1 jam, seorang dokter muda keluar dan memanggil mereka masuk ke ruang konsultasi. Di sana, Raka dan Arman duduk berhadapan dengan dokter yang menjelaskan kondisi Nadira. Anak ini memiliki kelainan pada katup jantung yang harus segera diperbaiki melalui operasi. Usianya yang masih muda memberi peluang besar untuk pulih. Tapi operasinya cukup kompleks. "Berapa lama waktu yang kami punya?" tanya Raka. "Semakin cepat, semakin baik. Jika menunggu terlalu lama, risiko gagal jantung meningkat." Arman memejamkan mata. Raka menggenggam tangannya untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali. Malam itu, di rumah Pak Surya, suasana hening. Angin dari jendela membawa aroma tanah basah. Nadira tidur lebih cepat karena efek obat. Raka duduk di beranda depan, menatap lampu jalan yang berkedip. Arman duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh panas. Ia menyodorkan 1 cangkir ke Raka. "Ayah sering duduk begini di bengkel. Sendirian. Dengar suara gergaji, suara radio tua, suara hati sendiri," katanya pelan. Raka menerima teh itu, tapi tidak langsung minum. "Kenapa ayah baru cari kami sekarang?" Arman menatap jauh ke depan. "Karena aku nggak pernah berani. Aku pikir kalian lebih baik tanpaku. Tapi ternyata aku salah. Kalau ibu masih hidup, ayah bakal datang?" Arman terdiam lama, sebelum menjawab, "Mungkin tidak.
Mungkin aku tetap pengecut. Raka memutar cangkir di tangannya. Aku marah sama ayah. Marah banget. Tapi aku juga lelah. Dan aku nggak mau Nadira kehilangan ayah 2 kali. Arman menoleh. Terima kasih, Nak. Mereka duduk lama dalam diam. Dalam keheningan itu, tidak ada permintaan maaf yang terlalu panjang. Hanya kehadiran. Hanya keberanian untuk tinggal. Hari operasi dijadwalkan 7 hari kemudian. Pak Surya mengurus administrasi, Arman menjual sepeda motornya, dan Raka mulai menulis surat untuk Nadira. Yang akan dibaca setelah operasi. Setiap malam, Raka duduk di tepi tempat tidur Nadira dan membacakan bagian-bagian dari lagu baru yang ia tulis. Judulnya, Langit Pagi, katanya. Karena aku yakin, setelah malam gelap ini, langit akan bersih lagi. Nadira tersenyum dan menutup mata. Aku ingin dengar nanti. Setelah aku bangun. Raka mengecup dahinya. Pasti. 2 hari sebelum operasi, sebuah kejadian kecil menguji kembali kekuatan mereka. Saat sedang membeli obat di minimarket dekat rumah sakit. Raka dituduh mencuri oleh salah satu karyawan. Ia membawa 2 botol air dan 1 bungkus roti, dan dompetnya jatuh tanpa ia sadari. Petugas keamanan menahannya, tak percaya penjelasannya. Aku bukan pencuri. Aku cuma lupa narik uang di dompet, teriak Raka sambil mencoba menjelaskan. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa merekam dengan ponsel. Raka merasa malu, marah, dan putus asa. Ia tidak tahu bagaimana menghubungi siapapun. Tapi dalam kerumunan itu, tiba-tiba suara keras memanggil, "Lepaskan dia. Dia bukan pencuri." Pak Surya dan Arman datang berlari, napas memburu. Pak Surya menunjukkan rekaman CCTV yang ia minta dari toko, membuktikan bahwa Raka hanya panik dan tidak pernah bermaksud mencuri. Setelah semuanya selesai, mereka kembali ke rumah. Raka duduk diam, wajahnya murung. Aku benci kota ini, bisiknya. Arman duduk di sampingnya. Kota ini kejam. Tapi juga tempat kamu temukan aku. Kita bisa benci, tapi jangan lari. Kita berdiri sama-sama. Raka menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia percaya sepenuhnya. Pagi hari operasi akhirnya tiba. Langit Jakarta mendung, seolah turut merasakan tegangnya suasana. Di rumah sakit, Nadira telah dibawa ke ruang persiapan sejak pukul 6 pagi. Raka berdiri diam di lorong panjang lantai 5, memandangi pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Arman duduk di bangku tunggu, menundukkan kepala. Tangannya gemetar, menggenggam topi lusuh yang biasa ia pakai saat bekerja. Pak Surya berdiri tidak jauh. Dari sana, memegang map dokumen dan sesekali menghela napas panjang. Semuanya akan baik-baik saja, kata Pak Surya pelan, mencoba memberi kekuatan. Raka hanya mengangguk tanpa bicara. Dalam pikirannya, semua kemungkinan terburuk berputar-putar. Ia mencoba mengusir rasa takut dengan mengingat senyum. Nadira malam tadi. Aku siap, kata Nadira sebelum masuk ruang operasi. Tapi kalau aku nggak bangun. Tolong teruskan lagu kita ya, Kak. Raka hampir menangis saat mendengarnya, tapi ia berjanji akan kuat. Hari ini, ia harus jadi jangkar bagi semua. Waktu berjalan lambat. Jarum jam seperti enggan bergerak. 2 jam berlalu, lalu 3. Tidak ada kabar.
Tidak ada dokter yang keluar. Hanya cahaya merah di atas pintu operasi yang masih menyala. Arman berdiri dan mulai berjalan bolak-balik. Ia seperti hendak meledak. Kenapa lama sekali? Gumamnya. Raka menarik napas panjang. Ia membuka tas dan mengambil gitar kecilnya. Meski ruangan itu sunyi, dan beberapa pengunjung lain melihat aneh, ia tetap memetik senar dengan pelan. Suara gitar yang lembut mengalun di tengah kecemasan. Raka mulai menyanyikan lagu ibu mereka. Kali ini dengan suara yang pelan namun penuh perasaan. Ada langit di matamu, ada doa di napasku. Bila dunia tak lagi bersinar, suara ibu tetap bersamamu. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa perawat berhenti sejenak di lorong. Arman duduk, mendengarkan setiap kata. Pak Surya menunduk, menyeka air mata diam-diam. Lagu itu bukan sekadar penghibur. Lagu itu adalah jembatan antara harapan dan rasa sakit, antara kehilangan dan keberanian. Setelah lagu usai, Raka menutup mata dan berbisik dalam hati, Tuhan, kalau Engkau dengar, tolong jaga dia. Aku rela kehilangan segalanya. Asal dia bisa hidup. Pukul 11 siang, lampu di atas pintu operasi akhirnya padam. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Semua berdiri serentak. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Arman cepat. Dokter mengangguk pelan. Kami sempat kehilangan detak jantung Nadira selama beberapa menit. Tapi dia kembali. Pak Surya menutup mata. Raka menatap dokter tak berkedip. Dia kuat, lanjut dokter. Lebih kuat dari yang kami duga. Sekarang dia sudah dipindahkan ke ruang ICU. Tapi masa kritis belum selesai. Kita tunggu 24 jam ke depan. Raka tidak sanggup berkata-kata. Ia menunduk, air mata menetes ke lantai. Arman memeluknya, dan kali ini, Raka tidak menolak. Di pelukan itu, ada tangisan dua generasi ayah dan anak yang sama-sama belajar untuk bertahan. Sore hari, mereka diizinkan masuk satu persatu ke ruang ICU. Raka masuk pertama. Nadira terbaring dengan alat bantu pernapasan. Tubuh kecilnya dipenuhi kabel. Tapi wajahnya tenang, seperti sedang tidur. Raka mendekat dan menyentuh tangan adiknya. Aku di sini, Dir. Kakak enggak kemana-mana. Ia duduk di kursi kecil dan mengeluarkan surat yang ia tulis 2 malam lalu. Dengan suara bergetar, ia membacanya perlahan. Dir, kamu tahu enggak? Kamu itu bintang kecil kakak. Walau kecil, cahayamu cukup terang buat nunjukin jalan pulang. Tanpa kamu, aku mungkin udah nyerah. Waktu ibu pergi. Tapi kamu selalu senyum, selalu bilang, kita pasti bisa, Kak. Hari ini kakak nyanyi lagu baru kita. Tapi aku mau kamu dengar langsung. Jadi, bangun ya. Kakak tunggu. Malam itu, di luar rumah sakit, hujan kembali turun. Angin berhembus dingin. Di dalam ruang tunggu, Arman duduk bersama Pak Surya. Mereka tak banyak bicara. Hanya menatap jendela dan lampu-lampu kota di kejauhan. Kau tahu, kata Pak Surya perlahan, saat aku ambil alih restoran dulu, aku pikir itu kemenangan. Tapi justru setelah itu, hidupku hampa. Arman menatapnya. Kau membangun impian di atas puingku. Pak Surya mengangguk.
dan aku menyesal. Tapi mungkin kita diberi kesempatan kedua malam ini. Lewat anak-anakmu. Arman menunduk. Aku belum jadi ayah yang baik. Belum. Tapi sekarang. Mungkin kamu bisa. Pukul 3 dini hari, perawat memanggil mereka. Nadira mulai sadar. Matanya terbuka pelan, menatap langit-langit. Raka berlari masuk. Dir, itu kakak. Nadira mengerjap. Bibirnya bergetar. Lalu, pelan-pelan, suara lemah itu terdengar. Aku dengar lagunya, Kak. Raka tertawa sambil menangis. Ia menggenggam tangan adiknya erat. Arman berdiri di ambang pintu, menatap dua anaknya. Malam itu, ia tahu ia tidak akan kemana-mana lagi. Rumahnya ada di sini. Di antara dua anak. Yang telah mengajarkannya tentang arti keberanian dan cinta. Sudah 5 hari sejak operasi. Nadira masih berada di ruang rawat inap, tapi keadaannya jauh lebih stabil. Wajahnya mulai kemerahan, nafasnya tidak lagi terbata-bata. Para perawat tersenyum setiap kali melihat gadis kecil itu mencoba duduk dan membaca buku dongeng yang diberikan oleh relawan. Raka tak pernah jauh dari sisi adiknya. Ia seperti penjaga setia, selalu siap menyuapi, membantu berjalan, atau sekadar mendongeng di malam hari. Arman pun semakin sering datang ke rumah sakit, membawakan makanan, atau duduk diam menemani anak-anaknya. Tak ada lagi jarak yang membeku seperti dulu. Pak Surya datang membawa kabar baru. Aku dapat kabar dari kenalan lama. Restoran kecil di selatan Jakarta sedang cari manajer dan koki. Mungkin Arman bisa mulai lagi dari sana. Arman menatapnya. Setelah semua yang aku lakukan, aku masih pantas dapat kesempatan? Kamu bukan mulai dari nol. Kamu mulai dari hati yang baru. Raka ikut mendengar percakapan itu. Ia tidak menyela, tapi dalam hatinya muncul satu pertanyaan. Kalau ayah kerja, apakah kami akan tinggal bersama? Malam itu, saat Nadira tertidur, Raka dan Arman duduk di balkon rumah sakit. Kalau kamu mau, kata Arman, kita bisa tinggal bareng lagi. Aku akan cari kontrakan kecil, dekat tempat kerja. Mulai pelan-pelan. Raka menunduk. Aku bingung. Di sini kita sudah aman. Pak Surya baik. Nadira juga nyaman. Tapi, aku juga ingin punya rumah sendiri. Rumah kita. Arman mengangguk. Aku ngerti. Rumah bukan soal dinding, tapi soal kita bertiga ada di tempat yang sama. Beberapa hari kemudian, Nadira diizinkan pulang. Dokter memberi daftar obat dan jadwal kontrol. Semua tampak lebih cerah. Hari itu, langit Jakarta berwarna biru lembut, dan angin pagi membawa bau roti dari toko dekat rumah sakit. Raka menatap jendela mobil sambil memegang tangan Nadira. Aku belum percaya kamu beneran sembuh. Nadira tersenyum. Aku juga belum. Tapi setiap pagi, aku bangun dan pikir, oh, aku masih di sini. Masih sama kakak. Itu cukup. Pak Surya menurunkan mereka di rumah. Tapi sebelum pergi, ia memanggil Raka sebentar. Aku mau kasih kamu ini. Ia menyerahkan sebuah buku kecil dengan sampul kulit. Di bagian dalam tertulis, lagu-lagu ibu, oleh Arman dan Melati.
Itu kumpulan lagu-lagu lama yang ditulis ayah dan ibumu dulu. Aku simpan selama ini. Raka membuka perlahan. Halaman-halaman itu berisi lirik, coretan, bahkan gambar-gambar kecil yang lucu. Ia hampir tak percaya bahwa orang tuanya pernah punya impian sebesar itu. Apa mereka pernah tampil bareng? Dulu, waktu masih muda, sering. Mereka punya suara yang menyatu. Orang bilang, kalau mereka nyanyi, semua jadi hening. Raka menggigit bibir. Ia ingin membangkitkan suara itu. Ia ingin semua orang tahu lagu-lagu itu. Bukan hanya sebagai warisan, tapi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Beberapa minggu setelah itu, Arman mulai bekerja di restoran baru. Gaji tidak besar, tapi cukup. Ia bangun pagi, pulang malam, tapi selalu menyempatkan waktu membaca cerita untuk Nadira atau mendengarkan Raka bermain gitar. Raka mulai menulis lagu-lagu baru, terinspirasi dari buku peninggalan ibunya. Ia bahkan mencoba merekam suara sendiri, menggunakan ponsel dan mikrofon pinjaman. Suatu sore, Nadira duduk mendengarkan sambil menggambar. "Kak, nanti kalau aku udah besar, aku mau bikin buku cerita. Kakak bikin lagunya. Kita jual bareng." Raka tertawa. "Siap, kita jadi tim." Mereka mulai membayangkan masa depan. Bukan masa depan besar yang mewah, tapi masa depan yang mereka bentuk dari puing-puing keberanian dan kasih sayang. Tapi hidup tidak selalu berjalan lurus. Suatu malam, saat Raka pulang dari membeli makanan, ia melihat Pak Surya duduk sendiri di taman dekat rumah mereka. Wajahnya murung. "Ada apa, Pak?" Pak Surya menatapnya. "Restoran lamaku terbakar." Raka terkejut. "Serius, Pak? Ada yang luka?" "Tidak. Tapi semuanya habis. Semua kenangan, semua resep, semua perjuangan." Raka duduk di sampingnya. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kadang aku pikir," lanjut Pak Surya, "ini semacam karma. Dulu aku bangun restoran itu dari kesalahan. Dan sekarang, mungkin waktunya aku mulai. Dari hati juga." Raka menatapnya. "Kalau Bapak butuh bantuan, kami di sini." Pak Surya tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Tapi aku rasa sudah waktunya aku berhenti bangun untuk diriku sendiri. Mungkin sekarang aku bangun untuk orang lain." 2 hari kemudian, Pak Surya mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia akan menjual sisa asetnya dan mendirikan sebuah dapur umum kecil untuk anak-anak jalanan dan keluarga kurang mampu. Namanya Dapur Melati, katanya. "Dari nama ibumu. Aku ingin kenangan itu hidup bukan dalam bangunan, tapi dalam kebaikan." Arman menawarkan diri membantu memasak di akhir pekan. Raka bersedia mengajari anak-anak bernyanyi. Nadira bahkan berkata ia mau membaca cerita untuk mereka. Dan di hari pertama Dapur Melati buka, langit Jakarta cerah. Bau masakan menyebar di udara. Gelak tawa anak-anak menggema. Dan di sudut ruangan, Raka memetik gitar, menyanyikan lagu yang dulu dinyanyikan ibunya. "Ada langit di matamu, ada suara di dadaku. Dan setiap langkah kecilmu adalah gema doa yang tak pernah hilang." Suara ibu tidak hilang. Ia hidup. Dalam lagu. Dalam tawa.
dan dalam hati yang pulih perlahan. Dapur Melati mulai dikenal di sekitaran Tebet sebagai tempat makan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Tidak hanya anak jalanan, tapi juga pengemudi ojek, buruh harian, dan ibu-ibu yang berjuang sendirian. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Raka datang membawa gitar tuanya. Ia menyanyikan lagu-lagu sederhana, lagu harapan dan persahabatan, diselingi tawa anak-anak yang menari tanpa irama, tapi penuh semangat. Nadira ikut duduk di pojok ruangan, membacakan dongeng kepada anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Suaranya lembut, kadang masih terdengar lirih, tapi matanya penuh semangat. Arman memasak di dapur belakang, bersama relawan lainnya. Ia tidak banyak bicara, tapi semua tahu, ia adalah orang pertama yang datang dan terakhir pulang. Dalam setiap sayur dan nasi yang ia masak, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti sedang menebus sesuatu, hari demi hari. Pak Surya mulai terlihat lebih tenang. Meski tubuhnya melemah karena usia, semangatnya seperti membara lagi. Ia berkata pada Raka suatu hari, "Kamu tahu, Nak, kadang Tuhan menyembunyikan hadiah dalam reruntuhan. Kamu kehilangan banyak, tapi sekarang kamu memberi lebih banyak dari siapapun." Raka tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memetik gitarnya lagi. Namun, seperti gelombang yang tenang sebelum badai, hidup selalu menyimpan ujian di balik senyapnya. Suatu malam, saat dapur Melati tutup lebih larut dari biasanya, seorang pria berjas datang menemui Pak Surya. Wajahnya dingin, nada bicaranya singkat. "Maaf, Pak. Tanah ini sudah dibeli. Pemilik sebelumnya menjualnya untuk pembangunan apartemen. Kami beri waktu 2 minggu untuk mengosongkan." Pak Surya kaget. "Tidak mungkin. Saya menyewa lahan ini untuk 3 tahun ke depan. Kami hanya jalankan instruksi. Surat pembatalan kontrak akan dikirim besok." Pria itu pergi secepat ia datang. Tinggal Pak Surya yang terduduk di bangku panjang, tangan gemetar memegang tongkat. Keesokan harinya, surat itu benar-benar datang. Semua legal. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Raka membaca surat itu, hatinya seperti runtuh. Nadira bertanya, "Kita nggak bisa bantu siapa-siapa lagi, ya?" Raka menatap adiknya dan menjawab, "Masih bisa. Kita belum selesai." Hari-hari berikutnya, Raka dan Arman pergi dari satu tempat ke tempat lain, mencari ruang baru untuk dapur Melati. Tapi semua terlalu mahal, atau terlalu kecil, atau sudah penuh. Raka mulai merekam video kegiatannya di dapur Melati, lalu mengunggahnya ke media sosial. Ia ceritakan kisah Nadira, tentang Pak Surya, tentang semua anak jalanan yang sekarang punya harapan. Awalnya hanya beberapa orang yang menonton. Tapi lalu seorang guru membagikan video itu, lalu seorang musisi terkenal menulis komentar, lalu media lokal meliput kisah mereka. Dalam 2 minggu, akun mereka meledak. Donasi mengalir dari berbagai daerah. Seorang pengusaha muda dari Bandung bahkan menawarkan gudang tua miliknya di selatan kota untuk dijadikan lokasi baru. Raka membaca pesan itu dengan mata berbinar. Ia menunjukkan ke Pak Surya. "Kita punya tempat baru, Pak." Pak Surya memejamkan mata dan menahan tangis. Mereka mulai membersihkan gudang tua itu. Dindingnya berjamur, lantainya retak, atapnya bocor. Tapi semangat semua orang seperti menyulap tempat itu menjadi rumah. Relawan berdatangan, seniman lokal menyumbang mural,
Bahkan anak-anak sekolah datang membantu mengecat. Nadira menggambar papan nama baru. Dapur melatih suara dari hati. Hari pembukaan dapur baru, cuaca cerah. Lebih dari 100 orang hadir. Musik, makanan, cerita dan tawa memenuhi ruangan yang dulu sunyi. Pak Surya berdiri di tengah, dengan suara sedikit gemetar, berkata, "Tempat ini bukan milik saya. Ini milik kalian semua. Tempat di mana tidak ada yang dihakimi karena lapar, dan tidak ada yang ditolak karena miskin." Raka menyanyikan lagu barunya, Rumah dari Nada. Lagu itu tentang ruang yang tak dibangun dari batu, tapi dari suara, cinta, dan harapan. Anak-anak bernyanyi bersama. Nadira memeluk bonekanya dan ikut menyanyikan bait terakhir. Ada rumah di suara kita, ada cahaya di kata-kata. Meski dunia menutup pintu, hati kita akan tetap membuka. Tapi malam itu, Raka duduk sendirian di atap rumah. Ia memandangi langit Jakarta yang mulai gelap. Arman menyusul dan duduk di sampingnya. "Kamu luar biasa, K.A. Kadang aku takut, yah. Takut semuanya hilang. Kita udah bangun ini dari nol. Tapi gimana kalau besok semuanya hancur lagi?" Arman tersenyum. "Kalau hancur, kita bangun lagi. Karena kita tahu rasanya membangun dari luka. Dan kita nggak sendirian lagi." Raka mengangguk perlahan. Ia tahu, dalam hidup ini, suara mungkin bisa hilang. Tapi hati yang percaya akan selalu menemukan nada baru. Sudah hampir 2 bulan sejak dapur melati pindah ke tempat baru. Setiap akhir pekan, tempat itu selalu ramai. Anak-anak berlarian, ibu-ibu tertawa. Dan aroma nasi goreng khas buatan Arman memenuhi udara. Di salah satu sudut, Raka mulai membimbing kelompok kecil anak-anak untuk belajar musik. Ia mengajarkan akor dasar gitar, dan bagaimana menulis. Lirik sederhana berdasarkan cerita mereka sendiri. Nadira kini menjadi semacam asisten guru, membacakan puisi atau mendongeng sebelum sesi musik dimulai. Semua terasa berjalan baik. Terlalu baik, bahkan. Sampai pada suatu sore, seorang pria datang. Bajunya rapi, tapi ekspresinya tegang. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menatap lurus ke arah dapur. Tempat Arman sedang memotong wortel. "Arman?" Suara itu berat. Arman menoleh dan wajahnya langsung berubah. Pisau di tangannya hampir jatuh. Ia berjalan pelan ke arah pria itu. "Bimo?" Raka yang melihat kejadian itu dari jauh, mendekat. Ia berdiri di sisi Arman, melirik pria tersebut. "Kamu gak akan kabur lagi, kan?" tanya Bimo tajam. Pak Surya muncul, merasa suasana aneh. "Ada apa ini?" Bimo mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Aku saudara dari istri pertama Arman. Dia meninggalkan keluarga kami bertahun-tahun lalu. Waktu itu, dia punya utang besar ke kami. Dan kabur." Raka menatap Arman dengan mata penuh pertanyaan. "Ayah. Benar?" Arman menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa malu. "Iya. Sebelum ketemu ibumu, aku pernah menikah. Pernikahan yang berantakan. Aku berhutang, dan aku tinggalkan semuanya." Bimo melanjutkan, istri pertama Arman meninggal karena stres. Anak mereka dibesarkan sendiri oleh neneknya. Dan sekarang anak itu sakit. Butuh biaya.
Kami cari Arman sejak lama. Sekarang kami tuntut tanggung jawab. Suasana menjadi hening. Raka merasa seluruh dunia berhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang selama ini dibangun, semua kepercayaan yang mulai tumbuh, mendadak retak. Arman mencoba menjelaskan. Waktu itu aku muda, bodoh. Aku pikir kalau aku pergi, aku menyelamatkan mereka dari diriku. Tapi ternyata, aku salah. Sejak bertemu kalian, aku mencoba jadi orang baru. Raka menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Tapi masa lalu gak hilang cuma karena kita mau melupakannya, kan? Pak Surya melangkah maju. Berapa yang kalian butuhkan? Bimo terlihat ragu. Bukan soal uang semata. Ini soal harga diri keluarga kami. Anak itu butuh ayahnya. Arman menutup mata. Aku akan datang. Aku akan bantu. Tapi beri aku waktu seminggu. Aku harus jujur dulu pada anak-anakku. Malam itu, Raka duduk di beranda rumah kontrakan kecil mereka. Nadira tertidur lebih awal. Arman keluar membawa 2 cangkir teh dan duduk di sampingnya. Aku nggak pernah ingin menyembunyikan apapun. Tapi aku juga nggak pernah siap untuk jujur. Setiap kali aku lihat kalian, aku pikir, aku nggak layak dapat keluarga ini. Raka tidak menatap ayahnya. Ia menatap langit. Kalau ayah punya anak lain, berarti aku punya saudara tiri? Iya. Dia sakit? Parah. Butuh perawatan jangka panjang. Raka menarik napas dalam-dalam. Lalu apa ayah mau tinggal bersama kami atau kembali ke mereka? Arman menjawab pelan, aku nggak akan ninggalin kalian. Tapi aku harus bertanggung jawab. Harus ada cara supaya aku bisa tetap jadi ayah. Buat kalian dan buat dia. Raka akhirnya menoleh. Dulu ayah lari. Tapi sekarang ayah balik. Mungkin. Itu cara Tuhan ngajarin ayah untuk nggak lari lagi. Arman menunduk. Terima kasih, Nak. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan membuat sebuah konser kecil di halaman dapur Melati. Ia menamai acara itu, Nada untuk Luka. Ia menyebarkan undangan lewat media sosial, menyertakan cerita singkat tentang Arman dan anak yang sedang sakit. Ia tak menyebut nama. Hanya menyebut bahwa seorang ayah sedang mencoba menebus masa lalu. Hari konser, halaman penuh. Ada pemusik lokal yang datang, ada penyair jalanan, dan tentu saja Raka serta anak-anak didik musiknya. Nadira naik ke panggung dengan baju putih sederhana dan membaca puisi. Setiap orang punya luka, tapi bukan semua orang berani menyentuhnya. Tapi ayah kami menyentuh lukanya, dan kami belajar bahwa keberanian itu kadang hanya soal mau bertahan sedikit lebih lama. Arman berdiri di samping panggung, meneteskan air mata. Raka menutup konser dengan lagu berjudul Lelaki yang Kembali. Liriknya sederhana, tapi menyayat. Dulu dia pergi tanpa kata, tinggalkan rumah tanpa cahaya. Tapi kini dia kembali, bawa pelita dari luka yang dalam. Setelah konser, sejumlah donasi terkumpul. Cukup untuk membiayai pengobatan anak dari pernikahan pertama Arman selama beberapa bulan. Bimo mendatangi Raka. Wajahnya tidak sekeras saat pertama datang. Terima kasih. Kamu anak yang hebat. Kalau kamu yang jadi anakku, aku nggak akan khawatir masa depanku. Raka tersenyum tipis.
Kami semua cuma berusaha nggak jadi seperti masa lalu. Tapi belajar darinya. Malam itu, Raka, Nadira, dan Arman duduk bertiga. Tak ada lampu terang. Hanya cahaya lilin karena listrik padam. Kalau dunia gelap, kita masih bisa nyalakan lagu, kata Raka sambil memainkan gitar. Nadira menyanyi pelan. Dan Arman, untuk pertama kalinya, menyanyi bersama mereka. Sudah seminggu berlalu sejak konser kecil di dapur Melati. Nama Raka mulai dikenal di kalangan musisi jalanan dan komunitas sosial. Video penampilannya menyebar luas, banyak orang mengirim pesan, menawarkan kolaborasi, bahkan ada label rekaman kecil yang ingin bertemu. Tapi Raka belum menjawab satupun tawaran itu. Baginya, suara bukan untuk panggung, melainkan untuk menyembuhkan. Dan saat ini, masih banyak yang perlu disembuhkan dalam dirinya, dalam keluarganya, dan dalam lingkungan tempat ia tinggal. Nadira semakin sehat. Ia mulai bersekolah lagi, meski hanya 2 kali seminggu. Ia membawa bekal dan cerita, pulang dengan senyum dan catatan puisi yang semakin panjang. Arman kini rutin mengunjungi anak dari pernikahan lamanya yang sedang dirawat di Bogor. Setiap kali pergi, ia meminta izin dengan nada ragu. Tapi selalu disambut oleh pelukan Raka dan Nadira. Pergilah, ya, kata Nadira suatu pagi. Tuhan senang kalau kita jaga semua keluarga, bukan cuma yang tinggal serumah. Arman menahan air mata. Ia tak pernah membayangkan bisa mendengar kata-kata seperti itu dari anak-anak yang dulu ia tinggalkan. Suatu hari, Pak Surya jatuh sakit. Tubuhnya melemah, sering batuk dan demam. Raka dan Arman membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengidap penyakit paru-paru kronis yang sudah lama tak terdeteksi. Aku nggak takut mati, katanya sambil tersenyum di ruang perawatan. Aku cuma ingin dapur Melati tetap hidup. Kalian harus jaga itu. Raka duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Pak Surya. Bapak yang ajari kami cara hidup. Kami nggak akan biarkan semuanya hilang. Selama beberapa minggu, Pak Surya dirawat intensif. Banyak relawan datang membesuk, anak-anak membawakan gambar dan lagu. Beberapa bahkan menyumbang dari tabungan kecil mereka untuk biaya perawatan. Nadira membuat kartu besar bertuliskan, "Terima kasih, Bapak Melati." Pak Surya menatapnya dan tersenyum lemah. Itu nama yang indah. Di tengah semua itu, sebuah undangan tak terduga datang ke email Raka. Sebuah festival musik nasional di Bandung mengundangnya tampil mewakili komunitas sosial. Panitia menyertakan pesan. Kami ingin suara yang lahir dari hati. Bukan hanya dari panggung. Dan kami percaya, kamu adalah suara itu. Raka membaca surat itu berkali-kali. Ia merasa bangga, tapi juga takut. Ia belum pernah tampil di panggung besar. Ia belum tahu apakah suaranya siap didengar lebih jauh. Arman mendorongnya. Kamu harus pergi. Suaramu bukan cuma milik kita, tapi milik mereka yang gak punya suara. Nadira menambahkan, tapi jangan lupa pulang. Karena di sini, kami tunggu lagu-lagu barumu. Raka tersenyum. Ia akhirnya mengiyakan. Festival itu dijadwalkan 3 minggu lagi. Ia mulai menulis lagu khusus, terinspirasi dari dapur Melati. Dari Pak Surya, dari adiknya, dan dari semua luka yang kini berubah menjadi kekuatan.
Lagu itu berjudul Yang Tersisa dari Sunyi. Hari-hari menjelang festival penuh latihan dan persiapan. Tapi di balik semangat itu, Raka diam-diam menyimpan kekhawatiran. Pak Surya semakin lemah. Obat hanya menahan waktu, tidak menyembuhkan. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Raka duduk di samping tempat tidur Pak Surya dan menyanyikan lagu yang akan dibawanya di panggung nanti. Pak Surya membuka mata, mendengarkan dengan tenang. Lagu yang indah, katanya pelan. Kamu tahu, lagu bukan soal suara. Tapi soal keberanian untuk bicara ketika orang lain memilih diam. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Bapak jangan pergi dulu. Pak Surya tersenyum. Aku tidak pergi. Aku cuma pindah ke tempat di mana suara tak perlu keluar dari mulut, tapi langsung dari hati. 2 hari sebelum festival, Pak Surya meninggal dunia. Ia pergi dengan tenang di tengah malam, setelah berbisik kepada Arman, jaga mereka. Pemakamannya dihadiri puluhan orang. Anak-anak jalanan, musisi, relawan, dan bahkan beberapa orang yang hanya tahu namanya dari video. Semua datang. Membawa bunga, lagu, dan kenangan. Raka berdiri di samping Nisan, membawa gitar. Ia menyanyikan lagu terakhir yang ia nyanyikan untuk Pak Surya. Lagu itu tak lagi hanya milik seorang anak kepada sosok ayah, tapi milik semua hati yang pernah patah dan berusaha menyatu kembali. Dalam senyap kau ajarkan terang. Dalam luka kau tanam harapan. Kini kau pergi, tapi kami tetap bernyanyi. Karena engkau adalah nada yang tak pernah mati. Air mata mengalir. Tapi tak ada teriakan. Hanya bisik doa. Dan lagu. Malam sebelum berangkat ke Bandung, Raka berdiri di halaman dapur Melati. Nadira memeluknya. Aku bangga padamu, Kak. Arman menepuk bahu putranya. Buat mereka dengar, bahwa suara kecil dari jalanan bisa mengguncang panggung manapun. Raka mengangguk. Ia tahu, besok adalah panggung besar pertama dalam hidupnya. Tapi lebih dari itu, besok adalah hari di mana ia akan berbicara, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua suara yang pernah dibungkam oleh sunyi. Bandung menyambut pagi dengan udara sejuk dan kabut tipis yang menggantung di antara gedung-gedung tinggi. Festival musik tahunan itu digelar di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi panggung-panggung kecil, tenda makanan, dan stan komunitas dari seluruh Indonesia. Raka tiba sehari sebelumnya bersama 2 relawan dari dapur Melati. Ia tidak membawa banyak barang, hanya gitar tuanya, beberapa lembar lirik, dan selembar foto. Pak Surya yang ia selipkan di saku jaket. Suasana festival penuh warna. Ada musisi profesional, band indie, penyanyi jalanan, dan bahkan anak-anak sekolah yang tampil dengan tarian daerah. Tapi dari semua penampilan itu, hanya Raka yang datang bukan untuk menunjukkan bakat, melainkan untuk menyampaikan kisah. Penyelenggara memberinya waktu tampil sore hari, menjelang matahari tenggelam. Waktu yang dianggap emas bagi penonton terbanyak. Panggung tempat Raka akan tampil tidak terlalu besar, tapi lampunya terang, sound sistemnya mumpuni, dan kursi-kursi penonton mulai penuh sejak siang. 1 jam sebelum tampil, Raka duduk di belakang panggung. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menarik napas panjang berulang kali. Gitar di pangkuannya terasa berat, lebih berat dari biasanya. Salah satu panitia menghampiri. Kamu siap? Raka mengangguk pelan. Sedikit gugup. Itu wajar. Tapi ingat,
Kamu bukan di sini buat menang. Kamu di sini buat bicara. Sementara itu di Jakarta, Nadira, Arman, dan anak-anak dapur Melati berkumpul di halaman. Sebuah layar besar dipasang untuk menonton siaran langsung acara festival. Mereka duduk di atas tikar, membawa makanan ringan, dan masing-masing mengenakan kaos bertuliskan, "Suara dari Hati". Nadira menggenggam bonekanya sambil berbisik, "Ayo, Kak. Nyanyikan buat kita semua." Waktu tampil tiba. Raka berjalan ke tengah panggung, menunduk sejenak pada penonton, lalu duduk di bangku kecil. Lampu sorot menyala, mengungkung dirinya dalam lingkaran cahaya. Ia mengangkat gitar dan mulai berbicara. "Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak dari jalanan Malioboro yang pernah kehilangan rumah, kehilangan ibu, dan hampir kehilangan adik. Tapi malam ini, aku di sini. Bukan karena kehilangan itu, tapi karena cinta yang menyelamatkanku." Ia berhenti sejenak, menarik napas. Lagu ini untuk mereka yang pernah diam karena dunia terlalu keras. Lagu ini untuk suara-suara yang nyaris padam. Lagu ini untuk kalian. Ia mulai memetik gitar, nada lembut tapi tegas mengalun, dan suara Raka pun menyusul, jernih tapi penuh getaran. Ada bisu dalam tawa. Ada luka di balik doa. Tapi dari jalan yang gelap, aku temukan cahaya. Penonton diam. Beberapa mulai menitikkan air mata. Sebagian mengangkat ponsel, merekam tanpa bersuara. Tidak ada sorakan. Hanya keheningan yang penuh hormat. Lagu berlanjut, bait demi bait menelusuri kisah anak-anak yang ditinggal, orang tua yang gagal tapi mencoba kembali, dan rumah yang dibangun bukan dari batu, tapi dari pengampunan. Di bait terakhir, Raka berhenti memetik gitar. Ia berdiri, menatap penonton, dan menyanyikan bagian penutup tanpa iringan. Jika kau dengar suara ini, itu bukan hanya nyanyianku. Itu adalah napas dari hati yang memilih untuk tetap hidup. Tepuk tangan membuncah. Bukan karena teknik, tapi karena kebenaran. Karena keberanian. Karena ketulusan. Raka menunduk dalam-dalam. Ia tidak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Di Jakarta, Nadira melompat kecil dan bertepuk tangan. Arman berdiri terdiam, bangga, dan penuh rasa haru. Anak-anak bersorak. Mereka memeluk satu sama lain. Seseorang berkata, "Kita punya pahlawan sekarang." Tapi Nadira menjawab, "Kita semua pahlawan, kalau kita nggak nyerah." Setelah tampil, banyak orang menghampiri Raka. Ada produser musik, wartawan, dan bahkan seorang ibu yang berkata, "Suara kamu ngingetin saya sama anak saya yang meninggal 2 tahun lalu. Terima kasih karena udah nyanyikan luka kami." Raka menjawab dengan senyum sederhana. "Saya cuma nyanyikan apa yang saya alami. Kalau itu bisa menyentuh orang lain, mungkin itu tujuan hidup saya." Malam itu, Raka duduk di penginapan kecilnya. Ia membuka lembaran kertas, menulis lagu baru. Lagu tentang panggung, tentang takut, tentang suara yang akhirnya didengar dunia. Ia menulis judulnya, Bukan Lagi Sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Raka percaya bahwa masa depannya bukan bayangan samar, tapi suara yang mulai terdengar jelas. 3 minggu telah berlalu sejak Raka tampil di panggung Festival Musik Nasional. Video penampilannya viral di media sosial.
Banyak yang mengutip liriknya. Banyak pula yang mencari tahu siapa anak muda dengan suara rapuh tapi jujur itu. Namun, Raka tidak kembali sebagai selebritas. Ia kembali sebagai anak dari dapur Melati. Sebagai kakak dari Nadira. Sebagai anak dari Arman yang kini berdiri dengan kepala tegak, dan sebagai murid terakhir dari Pak Surya yang telah berpulang dengan tenang. Di stasiun kereta, Nadira menunggu dengan membawa bunga kecil. Ia melambaikan tangan saat melihat Raka turun dari gerbong. "Kak!" Raka memeluk adiknya erat. "Aku kangen." Arman berdiri tak jauh, membawa 2 bungkus nasi padang. "Aku tahu kamu bakal lapar." Raka tertawa. "Ayah masih ingat selera anakmu." Mereka bertiga berjalan menyusuri gang menuju rumah kecil mereka. Udara sore wangi dengan aroma hujan yang baru reda. Suasana tenang, tapi hangat. Seperti pelukan yang tertunda lama. Keesokan harinya, Raka kembali ke dapur Melati. Bangunan sederhana itu kini jauh lebih hidup. Mural-mural baru menghiasi dinding, lukisan anak-anak. Dengan warna cerah dan kata-kata penyemangat tergores di setiap sudut. Relawan baru datang. Ada guru pensiunan, mahasiswa, dan bahkan mantan tunawisma yang kini ingin membalas kebaikan. Semua bekerja bersama, bukan karena digaji, tapi karena merasa terikat oleh cinta yang tumbuh dari tempat itu. Raka berdiri di panggung kecil, memandang ke arah anak-anak yang duduk melingkar. Ia memetik gitar dan berkata, "Kalian tahu apa arti rumah? Bukan cuma tempat kita tidur, tapi tempat di mana kita bisa menangis dan tetap dicintai." Seorang anak menjawab, "Berarti dapur Melati itu rumah?" "Ya. Dan kalian semua penghuninya." Hari-hari berikutnya, kehidupan berjalan dalam ritme yang sederhana namun bermakna. Nadira kembali aktif menulis cerita. Buku kumpulan puisinya diterima oleh penerbit kecil di Yogyakarta dan akan segera dicetak. Arman bekerja di 2 tempat sekaligus, tapi selalu menyempatkan makan malam bersama anak-anaknya. Ia tidak pernah melewatkan waktu membacakan cerita atau mendengarkan Raka menyanyikan lagu baru. Suatu malam, setelah makan, Raka membuka amplop yang sudah lama ia simpan. Di dalamnya, sebuah surat dari salah satu label musik yang menawarkan kerja sama album. "Kalau aku terima ini, mungkin aku harus tinggal di Jakarta, bahkan mungkin harus tur." Arman menatapnya. "Apa kamu ingin itu?" Raka menggeleng. "Aku ingin bernyanyi. Tapi aku lebih ingin suaraku tetap dekat. Bukan menjauh." Nadira menggenggam tangan kakaknya. "Kalau kakak pergi, rumah ini tetap nyanyi?" Raka tersenyum. "Rumah ini nyanyi karena kita bersama." Akhirnya, Raka memilih merilis lagu-lagunya secara mandiri. Ia membangun studio kecil di pojok dapur Melati, dengan bantuan donasi dari para pendukung dan bantuan teknis dari relawan. Album pertamanya diberi nama Suara Yang Tak Dipanggil. Lagu-lagunya bercerita tentang kesedihan yang disimpan, keberanian untuk kembali, dan harapan yang tumbuh dari reruntuhan. Setiap lagu dirilis disertai cerita pendek tentang Nadira, tentang Pak Surya, tentang anak-anak jalanan yang dulu hanya tahu sunyi. Album itu tidak masuk tangga lagu nasional, tapi diputar ribuan kali di rumah sakit, panti asuhan, dan ruang-ruang kecil tempat orang-orang berjuang untuk tetap hidup.
Pada suatu sore yang tenang, seorang anak baru datang ke dapur melati. Namanya Ilham. Umurnya 8 tahun. Ia ditemukan oleh relawan di bawah jembatan, memeluk tas sekolah robek dan tidak bicara sepatah kata pun. Nadira yang pertama mendekatinya. "Kamu suka cerita?" Ilham hanya mengangguk. "Kamu suka lagu?" Ilham menunjuk gitar kecil di sudut ruangan. Raka mendekat, duduk di sampingnya, dan mulai memetik gitar. Pelan, sederhana, tanpa lirik. Tapi mata Ilham mulai berkaca-kaca. Beberapa detik kemudian, suara kecil itu berkata, "Ibuku dulu suka nyanyi." Raka berhenti. Ia menatap Ilham. "Kalau begitu, mari kita nyanyi bersama." Di malam yang sama, Raka duduk menulis surat. Bukan untuk label musik. Bukan untuk media. Tapi untuk Pak Surya. "Bapak, dapur ini masih bernyanyi. Anak-anak datang dan pergi. Tapi suara mereka tetap tinggal. Kami jaga nyala yang Bapak nyalakan dulu, dengan tangan kami sendiri. Kadang kami capek. Tapi kami tidak sendiri. Dan kalau Bapak bisa dengar, nyanyian kami tidak selalu indah. Tapi selalu jujur. Terima kasih sudah percaya bahwa suara kecil bisa mengubah dunia." Raka menutup surat itu, lalu menyelipkannya ke dalam buku lagu pertama yang ia tulis bersama Nadira. Ia menatap bintang-bintang. Malam itu, ia tahu, suara yang keluar dari hati tidak pernah benar-benar hilang. Karena selama masih ada satu orang yang mau mendengar, suara itu akan selalu hidup.